Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya, Jurnalist Ananda. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah sistem peran besar semester ganjil 2022-2023. Saya, Jurnalist Ananda, mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Satrio Aryawardana dan Abdul Fatah Amrullah. Ulangi ya, oke? Ya, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ganapus Kananda. Saya dari kelompok 2 tugas besar mata kuliah sistem peran besar semester ganjil 2022-2023. Kami kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri Ganapus Kananda dengan NIM 21101006, kemudian ada Satrio Aryawardana dengan NIM 21101019, dan yang ketiga adalah Abdul Fatah Amrullah dengan NIM 21101088. Dosen pengampu kami yaitu Pak Dani Kurnianto, STMN. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tugas besar sistem peran besar skema 1, yaitu dengan soal sebuah sistem telemetri dibangun untuk mengukur suhu ruang suatu pabrik secara jarak jauh. Sensor suhu yang digunakan adalah berjenis LM35. Sistem dirancang untuk mengukur suhu dari suhu min 5 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Untuk kepentingan pemrosesan secara digital, maka output sensor LM35 tersebut perlu dihubungkan dengan sebuah ADC 10 bit dengan tegangan referensi ADC sebesar 5 volt. Untuk keperluan penyesuaian level tegangan, maka diperlukan sebuah rangkaian pengkondisi sinyal antara sensor dan ADC. Baik, untuk soal pertama adalah rancanglah rangkaian pengkondisi sinyal tersebut. Yang kedua adalah berapakah resolusi pengukuran suhu terbaik berdasarkan spesifikasi ADC yang digunakan tersebut. Dan yang ketiga adalah lakukan pengecekan tabel. Di sini kita diberi sampel suhu atau varian suhu dari min 5, 30 derajat, terus 50 derajat, 100 derajat, sampai 120 derajat Celcius. Dan yang terakhir, lakukan simulasi rangkaian kondisi sinyal di atas menggunakan software multisim. Salin gambar rangkaian kondisi sinyal beserta screenshot saat simulasi dijalankan di software multisim. Oke. Yang pertama, kita mencari tahu dulu spesifikasi komponen yang kita gunakan. Yang pertama adalah sensor LM35 dengan spesifikasi kalibrasi dalam satuan derajat Celcius, linearitas lebih dari 10 mV per derajat Celcius, biaya rendah karena adanya pemangkasan water level, kemudian ada akurasi 0,5 derajat Celcius pada suhu ruang. Terus range maksimal operasi suhu antara min 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Dioperasikan pada satu daya 4 volt sampai 30 volt. Arus yang mengalir kurang dari 60 mikroampere. Memiliki ketidaklinearan hanya sekitar kurang lebih 1/4 derajat Celcius. Memiliki pemanasan sendiri yang rendah atau low self heating, yaitu 0,08 derajat Celcius pada udara diam. Kemudian memiliki impedansi keluaran yang rendah, yaitu 0,1 ohm untuk beban 1 mA. Dan yang terakhir, cocok untuk aplikasi jarak jauh. Selanjutnya untuk ADC, spesifikasinya adalah memiliki kecepatan sampling, yaitu menyatakan beberapa sering sinyal analog dikonversikan ke dalam sinyal digital pada selang waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam sampel per second atau SPS. Kemudian yang kedua adalah memiliki resolusi ADC, yaitu untuk menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC.
Dan yang ketiga adalah sistem ini menggunakan komponen-komponen seperti sensor suhu LM35, 4 buah resistor bernilai 10 kilo ohm, 1 buah resistor bernilai 39,96 kilo ohm, kemudian ada 1 buah resistor bernilai 0,0416 kilo ohm, 1 buah resistor bernilai 1 kilo ohm, 1 buah voltage follower, 2 buah op-amp inverting, 2 buah sumber tegangan DC, dan komponen pendukung lainnya seperti multimeter. Selanjutnya, kita memulai dengan perhitungan tegangan keluaran sensor atau VT. Jadi di tegangan keluaran sensor ini ada dua, yaitu VT min dan VT max, di mana VT min adalah tegangan keluaran sensor pada suhu terendah, sedangkan VT max adalah tegangan keluaran sensor pada suhu tertinggi gitu. Untuk mencarinya, VT min dicari dari T min atau suhu terendah dikalikan dengan S atau sensitivitas sensor. Di sini suhu terendahnya adalah min 5 derajat Celcius. Di mana kita mengetahui min 5 derajat Celcius adalah suhu terendah, kita bisa melihat dari soalnya ya. Di sini, dari suhu min 5 sampai 120 derajat. Jadi yang minim VT min-nya adalah min 5, VT max-nya adalah 120 derajat. Kemudian untuk mencari VT min, untuk mencari VT min itu T min dikali S, di mana T min adalah min 5 derajat Celcius dikalikan 10 mV, yaitu adalah min 0,05 volt. Kemudian VT max sama dengan suhu maksimal atau Tmax dikali S, yaitu 120 derajat Celcius dikali 10 mV sama dengan 1,2 volt. Tuh. Selanjutnya adalah untuk ADC dengan N sama dengan 10 bit, tegangan referensi VR adalah 5V, membutuhkan tegangan masukan dalam rentang antara VRPF 5 volt, PI min-nya 0 volt. Nah, PI min-nya ini kan udah kita dapatkan ya. Udah kita dapatkan dari spesifikasi sensor seperti itu. Kemudian untuk PI max-nya dapat dicari dengan cara 2 pangkat N min 1 per 2 pangkat N dikali 5 volt. Nah, N-nya itu diambil dari sini, 10 bit. Jadi 2 pangkat 10, terus yang di bawah juga 2 pangkat 10. Kemudian pembilangnya 2 pangkat N min 1, baru dibagi dengan 1024, kemudian baru dikalikan dengan 5 volt, yang hasilnya adalah 4,995 volt. Seperti itu. Selanjutnya gambar skematik dari pengkondisi sinyal yang telah dirancang. Jadi di sini kita mau tahu ya, ada T atau suhu nih, sinyal analog ya, masuk ke sensor. Di sini suhu itu memiliki suhu minimal dan suhu maksimal. Suhu minimalnya adalah 20 derajat Celcius dan suhu maksimalnya adalah 120 derajat Celcius. Suhu tersebut kemudian masuk ke sensor. Di sensor diubah ya dari T atau suhu menjadi VT atau tegangan keluaran ya, yang tadi kita udah lihat juga di sini, tegangan keluaran sensor ya. VT juga memiliki VT min dan VT max, di mana VT min itu hasil pengolahan dari T min, sedangkan VT max juga hasil pengolahan dari T max gitu. Di sini VT min 0,05, VT max-nya 1,2 volt. Jadi kayak misal suhu yang masuk adalah 120 derajat Celcius, maka diketahui VT max adalah 1,2 volt. Kemudian untuk suhu yang masuk misalnya 20 derajat Celcius, maka VT min-nya adalah min 0,05 volt, seperti itu. Selanjutnya adalah dari VT ini masuk ke rangkaian pengondisi sinyal. Nah, baru dari rangkaian pengondisi sinyal ini keluar
VI ya. Keluar VI. Nah, di sini VI juga ada VI min, ada VI max. VI minnya dicari dari VT sebelumnya, VI maxnya juga dicari dari VT sebelumnya gitu. Jadi diketahui dari yang sudah kita hitung juga kan di sini, di mana VI-nya, VI min-nya itu 0 derajat 0 volt. Kemudian untuk VI max-nya adalah 4,995 volt. Diketahui VI itu adalah tegangan masukan dalam rentang ya. Tegangan masukan ke ADC. Seperti itu. Kemudian tegangan masukan ADC ini masuk ke dalam ADC. Di ADC ini mempunyai spesifikasi VR atau tegangan referensi 5 volt. Seperti itu. Baru nanti keluarnya adalah varian dari suhu masukan sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya adalah perhitungan untuk menentukan nilai-nilai dari masing-masing resistor. Misalkan R sama dengan 10 kilo ohm, maka di sini R1 per R2 sama dengan A sama dengan 3,996. Jadi A di sini nanti akan kita ketahui ke bawah ya, maksudnya di sini belum mengartikan apa-apa gitu. Terus di sini R1 tadi 10 ya, R1-nya 10 di sini, misalkan R1 adalah 10 kilo ohm, R2-nya berapa gitu. Kita mencari R2. Jadi maka R2 sama dengan 10 kali 3,996 sama dengan 39,96 kilo ohm. Nah, kemudian itu kan tadi R1 kalau misalnya R1 adalah 10 kilo ohm. Sekarang kita ke R7. Misalkan R7 adalah 1 kilo ohm, maka rumusnya adalah seperti ini, R6 per R7 plus R6 dikali 5 sama dengan B mutlak. Nah, tadi kan ini ada A, di sini ada B. Gitu. Jadi nanti kita akan mengetahui A itu apa, B itu apa di bawah gitu. Nah, di sini kita masukkan kan R7-nya tadi 1 kilo ohm. Nah, B mutlaknya itu nih 0,998. Dari mana 0,998? Di mana aku ulangi dari sini. Misalkan R7 sama dengan 1 kilo ohm, maka R6 per R7 plus R6 dikali 5 sama dengan B mutlak gitu. Di mana B mutlak diketahui 0,1998 gitu. Terus R7-nya 1 kita masukkan, maka hasilnya adalah R6 ya. R6 adalah 0,0416 kilo ohm. Seperti itu. Selanjutnya kita mengukur resolusi ya. Resolusi pengukuran suhu terbaik berdasarkan spesifikasi ADC yang digunakan. Nah, pengukuran pertama atau perhitungan pertama adalah persamaan alih fungsi, di mana VI max sama dengan PT max dikali A, kemudian ditambahkan B. Gitu. Tadi kita udah ketahui VI max adalah 4,995, kemudian VT-nya adalah 1,2, kemudian di sini A-nya dikalikan, gitu, B-nya juga dikalikan. Jadi di sini, nah ini kan kita belum bisa mengetahui nih A berapa, B berapa. Jadi kita butuh persamaan kedua. Jadi kalau tadi ini adalah persamaan pertama, maka ini adalah persamaan kedua gitu. PI min sama dengan VT min dikali A, kemudian ditambah B. Di mana VI min-nya adalah 0 tadi, VT min-nya adalah min 0,5, kemudian dikali A, kemudian ditambah B. Gitu. Jadi dari dua persamaan ini kita eliminasi substitusi ya. Jadi ini VI max, ini VI min, terus ini VT max, ini VT min, ini A, B, ini A, ini B, ini B gitu. Dan menghasilkan A adalah 3,996 gitu.
Kemudian apabila A udah diketahui nih, B-nya dapat dicari kan, mengganti A dengan sebelumnya mengganti A ini dengan 3,996 gitu. Maka diketahui B-nya adalah 0,1998 gitu. Nah, A sama B ini nanti masuknya ke sini tadi yang kita sebelumnya udah bahas. Nih, ini A 3,996. Ini B-nya 0,1998 gitu. Kemudian sehingga dapat didapatkan persamaan fungsi alihnya sebagai berikut ya. VI sama dengan 3,996 ya, atau A dikali VT min B ya. Ini kan B nih. Ini dari mana? Ya dari rumus ini sebelumnya nih, kayak VI max sama dengan VT max kali A kali B gitu kan. Itu kan. Kemudian untuk resolusi tegangan pada masukan ADC dapat dicari menggunakan rumus delta VI sama dengan VR per 2 pangkat N. Nah, VR-nya itu tadi kan 5 tuh sebelumnya. Nah, 2 pangkat N-nya ya 2, tadi N-nya kan 10 nih, 10 bit. Nah, dibagi nih 5 per 2 pangkat 10 atau 1024 gitu. Hasilnya adalah 0,00488 volt. Seperti itu. Kemudian kita mencari resolusi tegangan pada masukan rangkaian pengkondisi sinyal. Dapat dicari dengan delta VT sama dengan delta VI per A. Nah, delta VI kita udah tahu kan tadi nih 0,488. Kemudian A juga kita udah ketahui tadi 3,996 sama dengan 0,0012 volt. Terus selanjutnya adalah resolusi masukan sensor. Resolusi masukan sensor ini dapat dicari dengan delta T sama dengan delta VT per S. Jadi delta VT udah kita ketahui sebelumnya, ini 0,00122 per S atau sensitivitas sensor, yaitu 0,01. Hasilnya adalah 0,122 derajat Celcius gitu. Kemudian ini adalah gambar rangkaiannya ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas secara langsung di aplikasi multisim. Oke. Selanjutnya adalah pengecekan variabel berikut sesuai tabel di bawah ini. Jadi kita tadi kan sebelumnya di soal hanya diketahui suhu ya. Hanya diketahui suhu. Kemudian nilai suhu ini bagaimana caranya kita ubah ke output sensor LM35 dengan cara mau menghitung ya. Kita mau menghitung dulu. Nanti setelah dihitung kita baru ukur gitu. Apakah hasilnya sama gitu. Oke. Yang pertama, suhu min 5 derajat Celcius. Nah, untuk mencari output sensor LM35 itu menggunakan rumus T dikali S. T itu adalah suhunya, S itu adalah sensitivitasnya. Jadi kalau min 5 derajat Celcius dikali 0,01 sama dengan 0,05 volt. Min ya, min 0,05 volt. Kemudian untuk 30 derajat Celcius dapat dicari 30 derajat Celcius dikali 0,01 sama dengan 0,3 volt gitu. Terus yang ketiga adalah 50 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius dikali 0,01 sama dengan 0,5 volt. Kemudian selanjutnya adalah 100 derajat Celcius dikali 0,01 sama dengan 1 volt. Dan yang terakhir adalah 120 derajat Celcius dikali 0,01 sama dengan 1,2 volt. Nah, dari semua ini kita masukkan ke dalam tabel ya. Ini adalah output sensor LM35-nya gitu. Secara perhitungan ya. Kita belum tahu secara pengukuran di multisim itu berapa gitu. Oke, karena kita belum nyoba. Habis ini kita coba, oke. Selanjutnya kan dari kita nih output sensor LM35-nya. Bagaimana dari output sensor LM35 ini kita ke output pengkondisi sinyal ini.
Nah, caranya adalah dengan rumus ini, VI. Ya, VI sama dengan nih 3,996. Jadi 3,996 ini yang udah kita cari tadi ya, 3,996. Ya, ini nilai A-nya. A nilai A dikali nilai VT ya, yang kita udah lihat tadi apa namanya, output sensornya ya, tegangan output sensor. Kemudian dari A dikali VT, kemudian min B ya. Kemudian dari VT min 0,05 dihasilkan 0 volt, dari VT 0,3 dihasilkan 0,99 volt, dari VT 0,5 dihasilkan 1,7982 volt, dari VT sama dengan 1 nih dihasilkan 3,7962 volt. Kemudian untuk VT 1,2 dihasilkan 4,5954 volt gitu. Kemudian ini hasil-hasilnya dimasukkan lagi ke tabel ya. Tuh, ke tabel sini. Nah, kemudian yang terakhir dari output pengkondisi sinyal ini dimasukkan ke gimana caranya biar dikonversi menjadi nilai ADC atau desimal. Caranya ya kita menggunakan rumus ini. Output pengkondisi sinyal per resolusi ADC. Jadi tadi yang pertama 0, yang kedua 0,99 kan. Yang ketiga 1,7982 gitu. Dimasuk-masukin aja. Sedangkan resolusi ADC kan yang udah kita cari tadi sebelumnya ya, menghasilkan 0,00488 nih dari sini. 0, nih VI-nya 0,00488 dari situ. Maka dihasilkan 0, terus ada 204,7, 368,4, 777,9, 941,6. Nah, ini hasil ini dimasukkan lagi ke tabel sini ya. Di sini. Nah, selesai. Nah, di sini adalah tampilan gambar dari simulasi rangkaian pengkondisi sinyal. Ya, jadi kita mengubah-ubah di V1-nya ini. Di V1-nya kita ubah-ubah dari 0,05 ini kan. V1 kan dari sini. Nih. Ya. Kita main di sini. Ntar hasilnya adalah output kondisi sinyal. Itu kayak contohnya di sini 0, min 0,05 ya. Hasilnya sekian. Nanti kita coba menggunakan rangkaian multisim. Tuh. Oke. Ya, silakan Satrio buka multisim. Baik, ini adalah contohnya ya, kita memperagakan langsung di multisim, di mana V1-nya adalah min 0,05 ya. Kemudian menghasilkan tegangan 388 min 398,686 milivolt. Nah, ini kan masih milivolt nih. Nah, kalau kita jadikan volt, hasilnya akan mendekati 0 seperti itu. Selanjutnya menggunakan V1-nya adalah 0,3 volt. Oke, akan menghasilkan 99,861, maka dihasilkan 0,99 volt ya, betul. Selanjutnya adalah 0,5. Oke, di 0,5 menghasilkan 1,799 volt ya, sama ya, hampir sama.
selisih sedikit. Kemudian untuk 1 volt menghasilkan 3,797 ya. Ya, hampir sama juga. Selanjutnya 1,2 volt. Oke, hasilnya juga hampir sama, 4,596 ya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan. Baik, sebelumnya izin bertanya, untuk apa fungsi dari rangkaian pengondisi sinyal? Oke, mungkin akan dijawab oleh Mas Satrio ya. Untuk mengkonversi suatu bentuk sinyal ke bentuk sinyal yang lain, dalam kasus ini adalah sinyal analog ke sinyal digital. Oke, saya jawab. Dan Oke, berapa jumlah? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, izin bertanya lagi, berapa jumlah suhu yang dapat diukur oleh sensor LM35? Dan bagaimana cara resolusinya? Jawab kembali untuk nomor 2. Untuk sensornya itu menggunakan sensor LM35, dapat mengukur suhu dari 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Untuk resolusinya adalah 10 mV per derajat Celcius. Jadi misal suhu inputnya adalah 100 derajat Celcius, maka akan setara dengan tegangan output dia 1 volt. Oke, apakah cukup? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.